yang bercerita tentang seseorang bernama Oh Dae-soo yang tidak puguh-puguh diculik oleh sekelompok orang tanpa mengetahui permasalahannya. Oh Dae-soo kemudian dikurung di sebuah ruangan misterius. Dari sana kemudian dia bertekad untuk kabur dan membalas dendam kepada orang yang mengurungnya. Dan inilah Old Boy. Selama 2 bulan tanpa ada kabar tentang siapa yang menahannya di sana atau mengapa dia ditahan, dia menerima makanan melalui lubang kecil di bagian bawah pintu dan dibius menggunakan gas hingga tidak sadarkan diri setiap kali dia ingin bunuh diri atau ketika pemiliknya membutuhkan akses ke ruangan, misalnya untuk memeliharanya dan memotong rambutnya. Satu-satunya kontaknya dengan dunia luar adalah melalui televisi, di mana suatu hari Dae-soo mengetahui bahwa istrinya telah dibunuh, putrinya telah dikirim ke orang tua asuh, dan bahwa Dae-soo sendiri adalah tersangka utama. Penculiknya mengambil darah dan barang-barang lainnya dari Dae-soo dan mungkin telah meninggalkan cukup bukti di TKP untuk melibatkan Dae-soo sebagai pelaku. Karena penahanannya yang berkelanjutan, Dae-soo pun stres dan halusinasi kekerasan. Mencoba untuk menguasai kewarasannya dan menemukan penculiknya, Dae-soo mengisi beberapa buku catatan dengan buku harian autobiografi penjara dan menulis semua orang yang mungkin dia sakiti di masa lalu, tetapi tidak dapat mengetahui siapa yang sangat membencinya hingga memenjarakannya seperti ini. Sejak tahun kelima, Dae-soo mulai menato garis di lengannya untuk setiap tahun dia di penjara dan memaksa dirinya untuk berlatih dengan tinju bayangan, meninju dinding penjara sampai sesanggalan tebal terbentuk di atas jarinya. Ketika salah satu pengiriman pangsit gorengnya ternyata memiliki sumpit logam tambahan, dia menyembunyikannya dan menggunakannya untuk menggali lubang di salah satu dinding secara perlahan. Selama 10 tahun berikutnya, dia selalu berolahraga, mengikuti acara terkini di TV, dan melonggarkan cukup banyak batu bata untuk melihat dunia luar. Dae-soo menghitung bahwa dia akan membutuhkan 1 bulan lagi untuk membuat lubang yang cukup besar untuk melarikan diri. Malam itu, Dae-soo digas lagi dan seorang wanita menghipnotisnya. Dae-soo bangun dengan lingkungan yang tidak dikenalnya. Dae-soo dibebaskan di atap sebuah bangunan yang ternyata itu adalah tempat pertama saat dia menghilang. Dia memiliki baju baru dan buku harian penjaranya. Menyesuaikan diri dengan cahaya sore yang cerah, dia melihat pria lain duduk di tepi gedung dengan anjing kecilnya. Manusia pertama yang berinteraksi dengannya dalam 15 tahun. Oh Dae-soo terkejut tidak dapat melakukan percakapan yang layak dengannya. Kita mengetahui bahwa pria itu ingin bunuh diri. Lalu Dae-soo berkata, "Meskipun aku tidak lebih baik dari binatang buas, bukankah aku memiliki hak untuk hidup?" Pria itu kemudian mencoba untuk melompat dari tepi, tapi Dae-soo meraih dasinya dan menyelamatkannya dari kematian. Dae-soo memberitahu pria itu untuk menunda kematiannya karena dia ingin menceritakan kisahnya. Setelah menceritakan kisahnya, Dae-soo berjalan pergi keluar gedung dan mengabaikan permintaan pria yang putus asa itu untuk mendengarkan ceritanya secara bergantian. Saat Dae-soo meninggalkan pintu depan, pria yang ingin bunuh diri itu mendarat di sebuah mobil di belakang Dae-soo. Dae-soo berhenti sejenak, diikuti dengan senyuman lebar. "Tertawalah dan dunia tertawa bersamamu. Menangislah dan kamu menangis sendirian," pikirnya dalam hati. Berkeliaran di jalan-jalan kota, Dae-soo tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kebebasannya yang baru ditemukan, karena musuh-musuhnya menjebaknya sebagai pembunuh istrinya. Ketika sekelompok preman menyerang Dae-soo, ia menemukan bahwa 10-15 tahun pelatihannya telah membuahkan hasil.
Selanjutnya, Daesu berdiri di jalan melihat ikan berenang di akuarium. Seorang pria tunawisma tiba-tiba memberinya dompet penuh dengan uang dan ponsel. Daesu kemudian bertemu Mido, seorang gadis yang bekerja di sebuah bar sushi. Dia mengenalinya dari acara memasak yang sering dia tonton saat di penjara. Dan Mido bilang dia juga terlihat akrab. 한국 최연소 여자 1등 요리사. 별걸 다 아시네요. Kemudian seorang pria tadi kenal menghubungi Daesu melalui ponselnya dan mengaku sebagai orang yang memenjarakannya. Pria itu menyebutkan itu adalah eksperimen, lalu mengejek Daesu untuk menemukannya serta mempelajari alasan pemenjaraan. Pria itu memberikan petunjuk misterius. Butiran pasir dan batu keduanya tenggelam dalam air dengan kecepatan yang sama. Nah, apa maksudnya? Daesu meminta Mido sesuatu yang hidup untuk dimakan dan menelan seluruh cumi-cumi hidup yang membuat Mido terkejut. Daesu pun pingsan karena demam tinggi, lalu Mido merasa kasihan pada Daesu dan membawanya masuk. Di apartemennya, Daesu mengalami momen kelelahan dan mencoba menyerang Mido secara seksual. Mido menangkisnya, tapi dia mengerti bahwa Daesu melakukannya karena putus asa. Mido mengatakan kepada Daesu bahwa dia akan bercinta dengannya segera dan Mido akan menunjukkan kapan dia siap untuk itu. 나중에요. 아니면 엄청. Kemudian Daesu pergi mencari tempat di mana makanan yang sering ia makan sewaktu di penjara. Daesu menemukan sebuah petunjuk bahwa asal dari makanan itu yaitu sebuah toko yang bernama Naga Biru. Di sini, kita diperlihatkan Daesu yang mengelilingi kota dan mencari makanan yang benar-benar sama sewaktu di penjara. Banyak toko yang menjual makanan serupa dengan nama Naga Biru, tetapi rasa dan bau makanannya tidak sama. Mereka pun kemudian pulang. Daesu melihat Mido sedang video call dengan seseorang di laptopnya, dan nickname dari orang itu adalah Evergreen. Lalu tiba-tiba masuk sebuah pesan yang berbunyi, "Bagaimana hidup di penjara yang lebih besar, Daesu?" Daesu kemudian bertanya, "Siapa kau?" Dan orang itu pun mematikan video call-nya. 너 누구냐? Daesu kemudian pergi dari sana dan merasa bahwa Mido adalah mata-mata dan orang yang tidak dipercaya. Lalu Daesu pergi sendiri mencari toko yang bernama Naga Biru Ungu, dan ternyata di sanalah tempat makanan itu berasal. Daesu bisa mengetahui dari setiap bentuk makanan itu karena Daesu memakannya selama 15 tahun penuh. Lalu Daesu melihat kurir makanan toko itu sedang membawa makanan. Daesu berpikir kalau si kurir akan membawa makanan ke penjara itu. Jika Daesu bisa mengikuti kemana kurir itu pergi, kemungkinan ia bisa mengetahui keberadaan tempat kurungannya. Setelah sampai di sana, ternyata benar ia mendapatkan tempatnya. Daesu kemudian bertemu dengan orang yang menjalankan tempat itu yang bernama Tuan Park. Dengan ganasnya, Daesu mencabut 15 gigi Tuan Park. 1 gigi sama dengan 1 tahun ia dipenjara di sana. 고스란히 갚아주겠다. Tuan Park mengarahkannya ke rekaman dan salah satunya bertuliskan nama Daesu. Dari rekaman itu, Daesu mengetahui bahwa fasilitas itu adalah penjara pribadi bagi orang-orang yang ingin seseorang dikurung. Setelah pergi, para penjaga anak buah Tuan Park mengeroyok Daesu, tapi Daesu dapat melawan mereka semua, walaupun kewalahan. Terluka parah dan Daesu dimasukkan ke dalam taksi oleh seorang pria yang lewat. Pria itu mengirim taksi ke alamat tempat Mido dan mengungkapkan bahwa dia adalah penculik Daesu. Tetapi Daesu tidak dapat berbuat apa-apa karena dalam keadaan lemah. Kembali ke rumah, Mido merawat Daesu hingga sembuh. Singkat cerita, Daesu pergi ke sebuah warnet untuk memutar rekaman kaset yang telah ia ambil sewaktu berada di penjara itu. Dan ternyata operator warnet tidak lain adalah Jo-hwan, teman lama Daesu. Jo-hwan yang terkaget lalu memeluk Daesu sambil terharu karena berpikir bahwa Daesu telah meninggal. Daesu memutar rekaman itu dan bertanya ke Jo-hwan apakah dia mengenal suara yang ada di rekaman, tetapi Jo-hwan tidak mengetahuinya. Daesu mencoba membuka akun Mido.
Mereka semua berhasil mendapatkan akun Evergreen yang dari kemarin Daesu masih mencari tahu siapa pengguna akun ini. Lalu mereka memulai obrolan. Evergreen tiba-tiba mengirim pesan. Selamat bahwa kasus kematian istrimu dinyatakan sudah ditutup. Daesu pun kembali ke rumah dan mencoba untuk memaksa lebih banyak informasi dari Mido. Daesu masih berpikir bahwa Mido bekerja dengan Evergreen. Di dalam telepon, Evergreen memberi sebuah alamat di mana keberadaan mereka saat ini. Lalu Daesu mengetahui bahwa keberadaan mereka tepat berada di seberang jalan di dekat apartemennya. Daesu akhirnya pergi ke apartemen itu dan bertemulah mereka. 넌 누구냐? 이럴라 그러죠? Penculik Daesu adalah seorang pria yang bernama Woo Jin dan pengawalnya bernama Tuan Han. Daesu mencoba menyerang tetapi dilumpuhkan oleh Tuan Han. Ternyata Tuan Han ini jago bertarung. Woo Jin memberitahu Daesu bahwa dia tidak bisa membunuhnya karena jika Woo Jin melakukannya, Daesu tidak akan pernah tahu mengapa dia dipenjara. Maka dari itu, Daesu mau mendengarkan semuanya dan jika Daesu mencoba untuk menyiksa atau memutilasinya, Woo Jin mempunyai sebuah alat pacu jantung yang telah ia pasang di tubuhnya. Jika Woo Jin menekan tombol itu, maka ia akan langsung mati. 죽여버리고 싶은데 이유를 알아내느냐? Lalu Woo Jin memberi sebuah permainan bahwa selama 5 hari ke depan Daesu harus mencari tahu alasan mengapa dirinya dipenjara. Woo Jin berkata jika ia tidak berhasil mencari tahu alasannya selama 5 hari ke depan, maka Mido akan dibunuh. Tetapi jika Daesu berhasil, Woo Jin akan bunuh diri dengan alat pacu jantung miliknya. Saat pergi, Woo Jin dengan santai berkata bahwa Daesu membiarkan pintu depan rumahnya terbuka. Daesu berlari pulang dan menemukan bahwa Tuan Park serta panayagannya telah menangkap dan melecehkan Mido secara seksual. Daesu ditangkap, lalu Tuan Park menggunakan trik penyiksaan yang sama persis Daesu lakukan kepadanya dengan mencabut semua gigi. Ketika akan mencabut gigi Daesu, tiba-tiba ada telepon. Lalu Tuan Han muncul di pintu dan menawarkan Tuan Park sebuah koper penuh uang jika dia pergi. Tuan Park mengambilnya dan saat pergi, Daesu mengancam akan memotong tangan Tuan Park. Daesu serta Mido meninggalkan apartemennya. Mereka berdua merasa bahwa tempat itu sudah tidak aman lagi. Mereka memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih aman agar bisa terhindar dari kejaran Tuan Park dan Woo Jin. Setelah sampai di sebuah hotel, Mido menunjukkan bahwa dia siap untuk bercinta. Oh yeah, who's your daddy? Who's your daddy? Oh my god. Setelah bercinta, mereka dibius menggunakan gas hingga pingsan. Dan Woo Jin meninggalkan sebuah paket di kamar mereka. Kotak itu berisi tangan Tuan Park yang terputus. Daesu yang merasa bahwa dirinya telah disadap pergi ke sebuah toko elektronik untuk memeriksa seluruh barang-barang yang telah diberikan kepadanya. Contohnya sepatu, ponsel, jam tangan, dan yang lain-lain. Ketika sepatunya diperiksa, ternyata benar bahwa di sepatu itu terdapat alat pelacak dan alat penyadap. Keesokan harinya, dengan bantuan Mido, Daesu mengetahui bahwa Evergreen mengacu pada sekolah menengah lamanya, di mana ia menemukan Woo Jin pernah menjadi sesama siswa di sana. Daesu memanggil temannya Jo-hwan, lalu Jo-hwan mengkonfirmasi temuan itu dan menyebutkan bahwa saudari perempuan Woo Jin yang bersekolah di sekolah itu memiliki reputasi yang tidak baik, lalu kemudian bunuh diri. Karena tidak dapat memata-matai Daesu lagi, Woo Jin pergi ke toko internet Jo-hwan. Dia marah atas komentar yang dibuat tentang saudari perempuannya. Lalu Woo Jin memukuli Jo-hwan sampai mati. Curiga bahwa alasan memenjaranya ada hubungannya dengan kematian saudari itu, Daesu melacak Tuan Park. Karena kehilangan tangan untuk Woo Jin, Tuan Park sekarang kooperatif dan setuju menahan Mido di fasilitas penjara untuk menjaganya tetap aman dari Woo Jin. Tuan Park juga menegaskan bahwa Daesu dibius dan dihipnotis beberapa kali saat di penjara. 날 찾아왔던 기억이 나버렸지. 그만해줬는데 왜? Daesu menemukan teman sekelas lain lalu mendiskusikan Woo Jin dan saudari perempuannya. Rupanya ada desas-desus yang berkembang
tentang kehidupan seksual Woojin serta saudarinya yang menyebabkan dia hamil pada saat itu. Berita ini lalu disebarkan oleh Jo-hwan, tetapi tampaknya Dae-su sendiri adalah sumbernya. Kemudian Dae-su memiliki ingatan yang tiba-tiba. Suatu hari di sekolah, ternyata Dae-su secara tidak sengaja melihat Woojin dan saudari perempuannya melakukan hubungan seksual. Tidak tahu pada saat itu bahwa keduanya bersaudara. Dan adegan yang dia saksikan adalah contoh yang tidak senonoh. Dae-su dengan santai menyebutkan apa yang dia lihat pada salah satu temannya sendiri tepat sebelum dia pindah ke Seoul. 진짜 수아 맞나? 확실하나? 네 얘기하면 죽는데. Akhirnya, berita itu menyebar dengan sendirinya dan saudari Woojin melemparkan dirinya ke walungan pada 5 Juli membunuh dirinya sendiri. Dae-su akhirnya menyadari solusi petunjuk pertama. Butiran pasir dan batu keduanya tenggelam dalam air dengan kecepatan yang sama. Berarti bahwa ucapan biasa dan tuduhan langsung dapat memiliki konsekuensi, menghancurkan yang sama bagi seseorang. Jadi, Woojin menganggap Dae-su bertanggung jawab atas kematian saudari perempuannya. 모래알이든 바위덩어리든 이게 이우진 생각이야. Dae-su akhirnya mengetahui di mana Woojin tinggal dan menghadapnya dengan semua informasi ini. Ia menuduh Woojin menghapus ingatannya menggunakan hipnotis dan menyuruh untuk mengingatnya kembali. Tapi Woojin mengaku tidak mengacaukan ingatan Dae-su, tapi Dae-su melupakannya sendiri karena dia pikir itu tidak penting. Namun gosip tersebar kemana-mana sampai-sampai dikabarkan bahwa saudarinya Woojin telah hamil. Tidak pernah jelas apakah ini benar-benar terjadi, tetapi karena percaya dan takut dipermalukan di depan umum, dia melakukan bunuh diri. 이수아가 임신했다는 데까지 발전했어. 신기하죠? Dae-su sebagaimanapun menyiratkan bahwa Woojin membunuh saudari perempuannya sendiri, takut menjadi ayah dari anaknya dan mencoba mengalihkan kesalahan ke Dae-su untuk mengatasi rasa bersalahnya. Woojin memang memiliki foto saudarinya di bendungan tertanggal hari kematiannya 5 Juli. Tetapi Woojin kemudian mengesampingkan tuduhan ini dengan cerita yang bahkan lebih menghancurkan. Dia memberi Dae-su album foto gambar. Yang pertama merupakan potret keluarga, dirinya, istrinya, dan putrinya. Lalu foto-foto yang tersisa di album adalah putrinya yang semakin tua. Sampai membuat Dae-su kaget menemukan bahwa putrinya tidak lain adalah Mido. Anjay. Dengan hati-hati memanipulasi kehidupan mereka berdua, diam-diam Woojin merawat Mido sejak usia 3 tahun. Ini mungkin alasan Dae-su dipenjara selama 15 tahun, karena saat dia dilepaskan Mido telah berumur 18 tahun. Woojin juga menghipnotis mereka masing-masing secara terpisah. Woojin mampu menyebabkan Dae-su dan Mido melakukan hal yang tak senonoh juga. Dae-su menjadi marah dan berkelahi dengan Tuan Han. Meskipun terluka parah, Tuan Han membuatnya tetap tenang sampai Woojin menembak dan membunuh Tuan Han. Dae-su kemudian mengetahui bahwa Tuan Park masih bekerja untuk Woojin yang telah diberikan kepemilikan penjara dengan imbalan memutuskan tangannya. Tuan Park diperintahkan untuk memberikan album serupa kepada Mido atas perintah Woojin. Dae-su yang takut memohon kepada Woojin untuk tidak membiarkan ini terjadi. Selama adegan ini, Woojin memegang sapu tangan ke mulutnya dan sepertinya dia menangis. Tapi kemudian terlihat jelas dia tertawa dengan sombong serta berjuang untuk menyembunyikannya. Sehingga dia bisa terus menonton Dae-su menyiksa dirinya sendiri. Dae-su kemudian berlutut lalu mulai menggonggong seperti anjing. Pada akhirnya sampai memotong lidahnya sendiri hingga dia tidak akan berbicara terlalu banyak lagi. Dengan rasa haus akan pembalasan yang merupakan satu-satunya alasan untuk hidup, akhirnya dihabiskan. Woojin menghindarkan Mido dari mengetahui hal ini dan siap untuk bunuh diri menggunakan senjata.
Tetapi dia berubah pikiran dan memberi Daesu saklar jarak jauh ke alat pacu jantungnya sendiri. Daesu segera mengambilnya dan menekan alat pacu itu. Namun itu tidak membunuh Woojin, tetapi mengaktifkan rekaman suara saat Mido dan Daesu bercinta. Woojin keluar dari penthouse dengan lift, meninggalkan Daesu sendirian untuk disiksa oleh rekaman hubungan tak senonoh dengan putrinya sendiri. 너희도 그럴 수 있을까? Saat Woojin pergi, kita dibawa kembali ke dalam ingatannya yang sangat terasa bersalah atas kematian saudari perempuannya. Dia memegang saudarinya di atas bendungan dan mencoba menyelamatkannya dari bunuh diri. Dan saudarinya mengatakan bahwa dia selalu tahu bahwa Woojin takut. Dia tidak menyesali apapun dan meminta Woojin untuk melepaskannya. Dan akhirnya Woojin melepaskan cengkramannya. Kamera difokuskan pada tangannya yang terbuka, yang perlahan menutup seolah-olah memegang pistol dan menembakkan pistol asli ke kepalanya sendiri. Karena ia berjanji, ketika Daesu sudah berhasil mengetahui kenapa ia bisa menyelesaikan masalahnya, maka Woojin akan bunuh diri. Setelah itu, di daerah yang penuh salju, Daesu pergi ke seorang ahli hipnotis yang ternyata adalah orang yang sama yang disewa Woojin untuk menghipnotis Daesu dan Mido. Lalu Daesu meminta bantuannya untuk melupakan rahasianya. Daesu menulis surat kepada si penghipnotis karena dia tidak bisa lagi berbicara. Penghipnotis mengatakan bahwa dia awalnya tidak ingin membantunya, tetapi dia tersentuh oleh kalimat terakhir Daesu. Meskipun saya tidak lebih dari binatang buas, bukankah saya juga memiliki hak untuk hidup? Penghipnotis memberitahu Daesu untuk membayangkan dirinya kembali ke penthouse Woojin. Dia menggunakan hipnotis untuk membagi Daesu menjadi dua kepribadian, sang monster yang menjaga rahasianya dan Daesu yang lain tidak tahu rahasianya. Penghipnotis itu mengatakan kepada Daesu bahwa monster itu akan pergi dan untuk setiap langkah yang diambil, dia akan menua 1 tahun lalu mati ketika dia mencapai 70. Daesu terbangun dan penghipnotis sudah pergi. Dia dibiarkan terbaring di tanah yang dingin dengan perasaan mengigau. Lalu akhirnya dengan sedikit ragu, dia bertemu dengan Mido dan mereka berpelukan. Mido yang berbicara lembut memberitahu Daesu bahwa dia mencintainya. Dan senyum lebar muncul di wajah Daesu yang perlahan-lahan hancur menjadi seringai tersiksa. 사랑해요. Film pun tamat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.